Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel YouTube Ekonomi Robbani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Jazakumullah hasanal jaza. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi bahwa meskipun teman-teman memiliki IPK yang rendah, teman-teman tetap bisa mendapatkan beasiswa LPDP, baik di dalam maupun di luar negeri. Penasaran kan? Yuk kita langsung cek videonya. Oke teman-teman, pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya untuk semua masyarakat Indonesia agar bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satunya adalah dengan adanya beasiswa LPDP ini, baik yang mau melanjutkan ke jenjang program magister ataupun program doktoral. Dan beasiswa LPDP ini bukan hanya ditujukan buat mereka-mereka yang punya kompetensi akademik yang baik yang diukur dengan IPK yang tinggi saja, tapi buat warga negara Indonesia semuanya tanpa terkecuali, khususnya bagi mereka-mereka yang punya keterbatasan, misal keterbatasan fisik, keterbatasan dari segi fasilitas, informasi, kemudian juga IPK rendah tapi punya potensi dan prestasi lain di bidang seni dan olahraga misalnya. Teman-teman tetap bisa mendapatkan beasiswa LPDP sehingga tercipta kemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada lagi kata daerah tertinggal, terluar, dan terisolasi misalnya. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang IPK yang rendah namun tetap bisa mendaftar beasiswa LPDP, saya akan ngasih tahu teman-teman dulu nih persyaratan umum dari beasiswa LPDP. Oke teman-teman, saya akan baca persyaratannya satu persatu dan saya akan sambil membaca dari laptop dan akan saya jelaskan satu-satu. Oke, syarat yang pertama adalah teman-teman merupakan warga negara Indonesia. Ini adalah pakemnya dan tidak boleh tidak. Kemudian yang kedua, teman-teman telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana bagi teman-teman yang mau melanjutkan ke program magister, atau teman-teman sudah lulus dari program magister bagi yang mau mendaftar ke program doktoral. Namun ada beberapa ketentuan kampus dari LPDP, ketentuan kampus asal teman-teman sekalian. Yang pertama, teman-teman berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional atau BAN-PT. Jadi sebelum teman-teman daftar, pastikan dulu perguruan tinggi asal teman-teman sekalian sudah terakreditasi di BAN-PT. Caranya silahkan cek websitenya di banpt.or.id dan cari menu data akreditasi dan ketikkan nama perguruan tinggi asal teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, teman yang bisa mendaftar di LPDP juga berasal dari perguruan tinggi kedinasan, contoh STHN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, STIS Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, kemudian Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan lain-lainnya. Dan juga teman-teman berasal dari perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi. Oke, itu beberapa syarat perguruan tinggi yang harus teman-teman cek terlebih dahulu sebelum mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah tidak sedang ongoing atau telah menempuh studi degree atau non-degree untuk mendaftar program magister ataupun doktoral untuk baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Jadi syarat yang ketiga, teman-teman itu tidak boleh sudah menempuh S2 atau sudah menempuh S3. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan gelar S2 ataupun S3, teman-teman sudah tidak boleh lagi mendaftar beasiswa LPDP untuk menempuh jalur S2 ataupun S3 begitu. Baik itu S2 degree ataupun non degree. Maksudnya degree ini seperti S1, S2, S3 ataupun non degree seperti pelatihan, kursus, diploma dan lain sebagainya. Kemudian syarat keempat adalah melampirkan
surat izin mengikuti seleksi dari unit yang membidangi sumber daya manusia bagi yang sudah bekerja. Jadi teman-teman yang sudah bekerja mendapatkan surat izin untuk mengikuti beasiswa ataupun surat izin untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dari unit yang membidangi sumber daya manusia atau human resources, atau yang disebut HRD juga bisa gitu ya. Kemudian untuk formatnya bisa kalian unduh di websitenya LPDP, di bagian LPDP, beasiswa LPDP unduhan itu banyak sudah lampirannya, silahkan unduh di sana. Oke, kemudian yang kelima adalah melampirkan surat keterangan sehat yang masa berlakunya paling lama 6 bulan terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan tersebut sampai penutupan pendaftaran LPDP. Dan surat keterangan sehat ini terdiri dari 3 surat keterangan. Yang pertama adalah surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan bebas dari narkoba yang juga dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit, puskesmas, atau klinik, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa zat narkoba. Kemudian yang ketiga adalah surat keterangan bebas dari TBC bagi pendaftar beasiswa LPDP yang mau ke luar negeri. Dan yang keenam adalah melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan, tokoh, atau pakar di bidangnya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar LPDP harus punya rekomendasi dari tokoh atau pakar, bisa juga siapapun yang sangat kenal dengan teman-teman yang ahli dalam bidang di mana teman-teman berkecimpung di bidang itu dan tahu bagaimana karakternya, potensinya, kemampuan, dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan detail kemampuan teman-teman sekalian di dalam surat rekomendasi. Dan yang ketujuh, memilih program studi dan perguruan tinggi tujuan yang sesuai dengan ketentuan LPDP. Oke, dalam memilih program studi dan perguruan tinggi tidak boleh asal-asalan. LPDP sudah menyiapkan list program studi dan daftar perguruan tinggi yang dapat teman-teman apply. Jadi perguruan tingginya sudah tersedia, program studinya sudah tersedia, tinggal teman-teman pilih. Yang kedelapan, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPDP. Di sini IPK-nya yang disyaratkan oleh LPDP itu ada yang tinggi, kemudian ada juga yang rendah. Teman-teman juga bisa mendapatkan beasiswa LPDP hanya dengan IPK 2,75 ya, sangat rendah sekali. Dan di sini bisa ditimbulkan bahwa IPK itu bukan tolak ukur utama. Jadi teman-teman yang punya IPK rendah jangan pesimis, jangan berkecil hati, teman-teman juga punya kesempatan untuk lolos beasiswa LPDP. Kemudian yang kesembilan, memenuhi persyaratan bahasa sesuai dengan ketentuan LPDP. Jadi beasiswa apapun itu pasti mensyaratkan TOEFL dan sejenisnya seperti IELTS, TOEFL, dan TOEIC. Dan biasanya untuk yang program afirmasi itu syaratnya lebih rendah dibandingkan jalur-jalur yang lain. Jadi kategori yang akan saya jelaskan atau bagikan ke teman-teman sekalian pada video ini itu memiliki syarat TOEFL minimal yang rendah sekali dan insya Allah bisa dijangkau oleh teman-teman sekalian. Kemudian cara yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan adalah kelas yang akan teman-teman ambil nanti ketika kuliah adalah kelas reguler. Jadi bukan kelas eksekutif, bukan kelas karyawan, bukan kelas khusus dan semacamnya seperti kelas jarak jauh dan lain-lain. Jadi teman-teman harus mengikuti jadwal reguler yang ada di kampus. Kan biasanya di setiap kampus ada kelas untuk karyawan seperti di akhir pekan dan semacamnya. Jadi beasiswa ini tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas yang demikian. Kemudian selanjutnya melampirkan rencana studi sesuai dengan silabus atau kurikulum tempat di mana perguruan tinggi tujuan teman-teman sekalian. Dan rencana studi ini bisa kalian temukan di websitenya langsung, kalian ubek-ubek nanti websitenya, dan di situ ada seperti kalender akademi dan juga jadwal-jadwal atau mata kuliah yang disediakan untuk program magister ataupun doktoral, sehingga teman-teman dari awal sebelum mendaftar LPDP sudah punya gambaran atau pandangan mata kuliah apa yang akan teman-teman nanti dapatkan ketika menjalani masa perkuliahan. Dan di situ teman-teman bisa milih
di semester 1 mata kuliahnya apa, 2, 3, 4 dan semacamnya bisa direncanakan lebih awal, sehingga kita memiliki target dan pandangan apa saja yang akan kita pelajari. Dan yang selanjutnya adalah melampirkan proposal studi. Proposal studi ini isinya tentang alasan atau rasionalisasi pemilihan perguruan tinggi, program studi, dan relevansinya dengan kebutuhan institusi dan pembangunan nasional begitu. Untuk proposal studi dan rencana studi, insya Allah akan saya buatkan videonya sendiri, dan di situ ada tips dan trik bagaimana menulis proposal studi dan rencana studi sehingga bisa meyakinkan para pewawancara nanti, karena proposal studi dan rencana studi mungkin menjadi persyaratan administrasi, kemudian nanti juga akan direview ketika teman-teman masuk ke seleksi wawancara. Itu akan ditanyakan secara detail dan teman-teman harus bisa memberikan rasionalisasi yang pas dan juga masuk akal. Untuk yang mau melanjutkan ke program doktoral harus menyertakan atau melampirkan proposal penelitiannya gitu ya. Jadi itulah persyaratan umum yang terdapat dalam beasiswa LPDP. Sebelum kalian mendaftar beasiswa LPDP, pastikan teman-teman sudah mengecek ataupun sudah tahu persyaratan secara umumnya. Dan kita langsung ke video tentang kategori-kategori IPK rendah yang dapat diterima sebagai awardee LPDP. Oke, yang pertama adalah teman-teman berasal dari daerah afirmasi. Jadi di sini untuk masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi, IPK yang disyaratkan itu hanya 2,75 untuk yang mau mendaftar ke program magister dan 3,00 untuk yang mau mendaftar ke jenjang doktoral itu ya. Dan syarat khususnya adalah teman-teman yang berasal dari daerah afirmasi ini harus menempuh SD, SMP, dan SMA di daerah afirmasi ini dibuktikan dengan ijazah dan juga KTP. Oke, kemudian yang kedua adalah beasiswa santri. Beasiswa santri ini yang disyaratkan juga IPK-nya rendah sekali, 2,75 untuk yang mau mendaftar ke program magister dan 3,00 untuk yang mau mendaftar ke program doktoral. Sasarannya adalah santri pondok pesantren yang direkomendasikan oleh pimpinan pondok pesantren. Sasarannya adalah santri yang direkomendasikan oleh pimpinan pondok pesantren atau kemenan dengan kategori aktif sebagai pengajar selama kurang lebih 3 tahun terakhir, merupakan alumni program beasiswa santri berprestasi. Dan pastikan dulu pesantren teman-teman ini sudah terdaftar di Kemenak, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah beasiswa prestasi seni internasional. Jadi teman-teman yang memiliki potensi akademik atau kemampuan akademik yang kurang, yang ditunjukkan dengan IPK yang rendah, bisa tetap mendaftar beasiswa LPDP jika memiliki prestasi di bidang seni internasional. Syaratnya adalah teman-teman harus meraih juara 1, 2, atau 3 gitu. Dan juga selain di bidang seni juga ada di bidang olahraga, namanya prestasi olahraga internasional. Jadi ada 2 kategori bidang prestasi bidang yang dapat teman-teman daftarkan ketika ingin mendaftar beasiswa LPDP meskipun IPK-nya rendah, pertama di bidang seni, kemudian yang kedua di bidang olahraga. Kemudian yang selanjutnya adalah beasiswa penyandang disabilitas buat teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras bisa mendaftar beasiswa LPDP meskipun IPK-nya rendah. Syaratnya juga sama, IPK-nya 2,75 untuk yang mau mendaftar ke program magister dan 3,00 untuk yang mau mendaftar ke program doktoral. Kemudian selanjutnya adalah program beasiswa Indonesia Timur. Dan program beasiswa Indonesia Timur ini ditujukan untuk masyarakat asli atau suku asli dari daerah ini seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan juga NTT. Dan syaratnya merupakan suku asli dan sudah menetap di daerah tersebut selama kurang lebih 20 tahun terakhir.
IPK-nya yang disyaratkan juga sama 2,75 dan 3,00. Jadi teman-teman yang mau mendaftar beasiswa LPDP jangan pesimis meskipun IPK-nya itu sangat rendah 2,75 ataupun 3,00 itu syarat minimalnya ya. IPK minimal yang harus teman-teman penuhi. Jika teman-teman masuk dalam kategori yang saya sebutkan barusan, pertama ada daerah afirmasi, kemudian ada santri, kemudian memiliki prestasi seni di tingkat internasional, memiliki prestasi olahraga di tingkat internasional, kemudian juga sebagai penyandang disabilitas, dan yang terakhir berasal dari Indonesia Timur. Teman-teman bisa mendaftar beasiswa LPDP dan juga berpotensi besar untuk bisa lolos dan mendapatkan beasiswa LPDP baik di dalam maupun di luar negeri. Itu. Jadi teman-teman, itulah video yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa like, komen, dan share. Tanyakan apapun yang teman-teman inginkan di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Jangan lupa juga subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.